Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita kembali dengar-dengaran firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak atas pelindungan-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu pada pagi hari ini, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Trust His heart. Mazmur 34 ayat 9 sampai 11 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus. Sebab orang yang takut akan Dia tidak akan berkekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Sebuah pujian berjudul Trust His Heart mengatakan bahwa ketika kita tidak mampu melihat kebaikan dan tidak mampu melihat rencananya di tengah situasi yang penuh kepedihan dan kekecewaan, kita dapat lari untuk mempercayai hatinya Tuhan. Karena kita tahu bahwa Ia terlalu baik dan Ia terlalu bijaksana untuk membuat sebuah kesalahan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, salah satu ibu atau seorang wanita yang menderita polio di mana kakinya dua-duanya tidak bisa berjalan dan dunia serasa runtuh buat dia. Dia berlari menghadap satu gereja, satu paroki untuk menjadi suster di sana. Dan dia ditempatkan di sebuah panti asuhan anak-anak kebutuhan khusus. Dia menjadi suster di sana dan dia merawat anak-anak itu dengan sepenuh hati. Sehingga dia merasakan bahwa hidupnya, walaupun dia menderita polio, dia berguna. Dan lambat laun dia semakin percaya bahwa apa yang dia alami ini harus dia jalani dengan pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan pun memakai dia untuk anak-anak kebutuhan khusus ini. Yang dia lihat jauh lebih menderita, banyak yang jauh menderita daripada dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang tenggelam dalam kekecewaan dan membanjiri hadirat Tuhan dengan 1.000 pertanyaan atau 1.000 kekecewaan atas situasi buruk yang mereka hadapi? Karena mereka belum mampu. Jawabnya adalah karena mereka belum mampu untuk mempercayai kebaikan hati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik darinya. Apapun situasi kehidupan yang kita alami. Tuhan juga mengatakan ia memiliki rencana yang indah. Namun bagaimana kita dapat mengaplikasikan hal ini di tengah kehancuran hati kita? Di tengah semua yang kita lihat itu membuat kita kecewa. Tidak ada jalan lain selain mempertajam mata iman kita. Tidak ada jalan lain selain kita mempercayai kepada hatinya Tuhan. Ingatlah kita hanya dapat menggilas balik masa lalu dan melihat kenyataan bahwa Dia sangat baik. Tuhan yang dapat membentuk masa depan kita. Lihatlah keterbatasan kita. Kita rapuh, teman-teman. Ya, kita rapuh. Dan mulailah menggantungkan diri kepada Tuhan dengan segala rancangan kebaikan hatinya di dalam kehidupan kita. Apapun jalan yang kita hadapi. Ketidakmampuan kita adalah sisi kemanusiaan kita. Keterbatasan kita, tubuh ini rentan dengan sakit penyakit. Namun kekuatan untuk mempercayai hatinya Tuhan adalah sebuah anugerah Tuhan. Kita tidak pernah dapat melihat warna-warni pelangi sebelum hujan reda.
ataupun keindahan dan hangatnya sinar matahari di ufuk timur sebelum melalui rahasia malam yang sunyi dan pekat dan dingin. Jadi dengan demikian yang kita perlukan hanyalah kekuatan untuk menjalaninya dengan memfokuskan iman kita kepada kebaikan hatinya. Datanglah dengan segala kehancuran hati. Datanglah dengan segala kerendahan hati dan mintalah hikmat daripada Tuhan untuk melihat hari-hari yang kita lalui adalah seturut dengan pikirannya. Mintalah kepada Tuhan kebijaksanaan hati untuk mengerti dan keterbukaan pikiran untuk mengenali cara kerjanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Serta meminta kesabaran untuk menantikan segala rancangan kebaikan hatinya tergenapi di dalam hidup kita. Biarlah waktu-waktu dalam kegelapan yang pada waktu kita alami justru mempertajam keyakinan iman kita akan kebaikan hatinya. Sehingga kita mampu menghapus segala pertanyaan dan keraguan dan kecewaan yang selama ini membelenggu kita. Bapak Ibu, kita belajar bagaimana mengubah keluhan dengan iman, kekecewaan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan punya rancangan yang baik buat kita. Bahwa Tuhan itu terlalu baik. Dahulu Dia sudah membuat sejarah hidup kita yang baik. Yakinlah akan kebaikan hatinya. Itu adalah perahu yang akan menghantar kita ke seberang. Mari kita berdoa. Bapa, aku sadar bahwa aku kadang kecewa dan aku harus menapaki jalan yang gelap. Untuk itu Tuhan, aku datang kepadamu. Aku percaya kepadamu yang penuh dengan kebaikan itu. Kuatkan aku Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Semakin kita mempercayai Tuhan, semakin jelaslah jalan yang harus kita lalui, sekalipun di malam yang sangat gelap. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.